Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali hari ini saya Najla Shihab dengan Abi Quraish Shihab di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan hari ini akan membahas surah Ar-Rahman. Ini surat favoritnya, kayaknya surat favorit banyak orang ya. Surat favorit banyak dari kita, Ar-Rahman yang maha pemurah. 78 ayat ada di dalamnya, dan surah ini dikenal dengan nama Arus Al-Quran, pengantinnya Al-Quran. Kenapa, Bi? Kenapa surah ini dinamakan pengantin Al-Quran, dan apa uraian-uraian yang sesungguhnya digambarkan di ayat-ayat awal maupun lanjutannya? Silakan, Abi. Pengantin Al-Quran karena sangat indah. Indah. Redaksinya sangat indah, sangat menggugah. Di sini Allah menjelaskan nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan. Di sini disebut sekian banyak nikmat, sementara ulama menghitung pokok-pokoknya ada 8. Di sini ada peringatan-peringatannya. Di sini ada uraian tentang sorga. Surga, betul. Jadi nikmatnya nikmat duniawi digambarkan, tapi juga nikmat yang di surga pun digambarkan. Digambarkan, ya. Okay. Luar biasa. Mari kita mulai, Bi. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dari kata rahmat. Kita ada di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Rahman itu pelimpah rahmat. Itu satu. Rahim itu penyandang sifat rahmat. Itu satu pendapat. Bisa jadi ada orang rahim, penyandang sifat rahmat, tapi rahmatnya tidak menyeluruh. Jadi dia rahim tapi bukan rahman. Bukan rahman. Nah, bisa jadi ada orang dermawan, tapi sekali-sekali dia kikir. Ya kan? Jadi nggak sempurna kedermawanan. Tidak sempurna. Kita pernah berkata kalau kata itu berakhir dengan an, maka itu berarti sempurna. Allah Rahman, Allah yang sempurna rahmatnya. Nah, karena kesempurnaan rahmatnya itu, maka tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapat rahmatnya. Semua. Kaum muslimin maupun yang durhaka mendapat semua rahmat. Dapat rahmatnya. Ar-Rahman. Gitu. Ada yang berkata bahwa kata Rahman yang timbangannya an ini itu sifatnya sementara, sedangkan kalau Rahim itu sifatnya langgeng. Atas dasar itu mereka berkata Rahman adalah Allah yang melimpahkan rahmat menyeluruh kepada seluruh makhluk, tapi karena sementara maka dia hanya di dunia. Kalau Rahim karena mantap dan seterusnya itu rahmatnya di akhirat. Okay. Di sini disampaikan Ar-Rahman, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia taat. Itu kita ayat selanjutnya. Baik. Kaum musyrik tidak kenal Ar-Rahman. Omar Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman. Kalau disuruh sujudlah kepada Rahman, siapa sih Ar-Rahman? Mereka tidak kenal. Itu sebabnya sewaktu terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi memerintahkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kaum musyrik berkata, kita tidak kenal Rahman, hapus itu. Maka Nabi menghapusnya dan menggantinya dengan apa yang mereka kenal, yaitu Bismikallahumma. Oke. Padahal Ar-Rahman ini sudah Bismillahirrahmanirrahim sudah dikenal sejak dulu sebelum Nabi Muhammad sebenarnya. Nabi Sulaiman sudah menulis surat kepada Ratu Balqis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali Ar-Rahman. Ar-Rahman ini diperkenalkan nikmatnya yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran. Nikmat pertama. Rahmatnya yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran. Itulah puncak. Karena itu Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang terbaik. Oke.
'allamal Qur'an. Kita sudah pernah berbicara apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Bisa sedikit, bisa banyak. Okay. Khalaqal insan. Dia yang menciptakan manusia. Mengapa manusia dinamai insan? Oke, kita lihat. Insan itu bisa terambil dari kata uns, harmonis. Karena dia akan merasa harmonis kalau bertemu dengan sesamanya. Bisa juga dia insan diambil dari kata nisi, lupa. Karena manusia itu memiliki sifat lupa. Lupa perlu digunakan untuk melupakan kesalahan orang. Bisa juga insan terambil dari kata anusi, yakni gerak. Karena manusia itu harus bergerak dan sebagainya. Dia yang menciptakan makhluk ini, al-insan. Baru 'allamahul bayan. Dia mengajarkannya untuk berekspresi. Bayan itu penjelasan. Bisa jadi penjelasan itu berupa ucapan. Bisa jadi penjelasan itu berupa seni. Bisa jadi penjelasan itu berupa gerak-gerik. Itu yang diajarkan. Kita membutuhkan penjelasan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Jadi al-bayan itu kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk bahasa, dalam bentuk seni, itu semuanya diajarkan oleh Allah karena kita membutuhkan itu sebagai insan. Mengajarkannya bisa dalam arti diberi potensi sehingga dia dapat melakukan itu. Allamahul bayan. Baru dia katakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan husban. Kembali lagi ada perhitungan yang sangat teliti menyangkut perjalanannya, tidak melenceng. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najm itu ada yang mengartikannya bintang. Sama seperti surah sebelumnya. Tetapi di sini banyak ulama tidak mengartikannya sebagai bintang. Karena ada disebut pohon. Maka dia artikan an-najm dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak punya batang atau rerumputan dan sebagainya. Keduanya itu sujud patuh kepada Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikannya. Dan dia meletakkan neraca keseimbangan. Kita lihat. Di langit ada bintang-bintang. Ada sekian juta planet. Ya kan? Semua ada di langit. Beredar. Tapi Tuhan meletakkan timbangan neraca sehingga tidak tabrakan. Luar biasa. Luar biasa. Ada satu hal di dalam Al-Quran itu mungkin kita bisa lihat dengan mata kepala. Pernah lihat burung-burung di atas berduyun-duyun berkelompok? Betul. Berkerumun terbang. Iya. Kok tidak tabrakan? Karena ada neraca keseimbangan. Karena ada neraca keseimbangan diletakkan tuh. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Untuk apa ini? Supaya kamu tidak melampaui batas keseimbangan. Karena itu aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Karena itu tegakkanlah timbangan bil qist. Dengan apa itu? Adil artinya apa? Adil sebenarnya lebih dari adil. Qist itu adalah keadilan yang menyenangkan kedua pihak. Kalau kita membeli barang adil, penjualnya senang, pembelinya senang. Ya kan? Seharusnya begitu. Win-win. Win-win. Nggak ada yang merasa kemahalan. Tidak ada yang merasa kemahalan. Tidak rugi. Itu. Kita disuruh meletakkan itu. Ya. Jadi bukan sekedar adil. Karena kalau adil bisa jadi putusan itu tidak diterima baik oleh yang lain. Tetap ada yang mengganjal. Ada yang mengganjal. Dalam interaksi kamu, lakukanlah interaksi itu yang menjadikan interaksi itu bisa diterima dengan baik oleh sebab. Bagaimana itu? Perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan.
Dan itulah pesan utama dari ayat-ayat di Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 9 yang baru saja kita bahas. Jangan kemana-mana, masih akan ada uraian tentang ayat-ayat yang indah di Quran surah Ar-Rahman ini. Di bagian lanjutan kita akan mulai membahas ayat 10 dan seterusnya. Pendidikan Kader Mufasir adalah salah satu program dari Pusat Studi Al-Quran. Program intensif khusus bagi peserta yang sudah mendalami ilmu tafsir di perguruan tinggi dan berhasil lolos seleksi dari seluruh Indonesia. Selama 6 bulan sampai 1 tahun, para kader ini mendapat pengayaan serta mentoring ilmu-ilmu Al-Quran lainnya dari Dewan Pakar PSQ. Program ini bertujuan melahirkan mufasir yang mumpuni serta mampu menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat. Masih di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus di Tafsir Al-Misbah, dan di hari ke-15 Ramadan ini kita masih membahas surah yang sangat indah, surah Ar-Rahman. Banyak gambaran tentang nikmat dan potensi tadi Abi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan mari kita pelajari ayat-ayat selanjutnya Abi, ayat 10. Oke, kita lihat. Jadi kita kembali. Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan perhitungan yang teliti dan ada neraca keseimbangan. Betul. Nah, kita dituntut untuk menegakkan neraca keseimbangan itu dalam segala kegiatan kita. Neraca keseimbangan itu menghasilkan moderasi. Karena tidak berlebih di satu sisi, tidak berkurang di sisi lain. Karena moderasi itu jalan pertengahan. Jalan pertengahan sehingga menyenangkan di sini dan menyenangkan di sana. Itu sebabnya kita adalah ummatan wasatan, umat moderat. Karena apa? Karena kita punya timbangan derajat. Baik, kita lanjutkan. Maka aqimul wazna bil qist, dan jangan rugikan timbangan itu. Jangan ini. Baru dia lanjutkan wal ardha wada'aha lil anam. Nah ini. Dan bumi itu dihamparkannya untuk al-anam. Al-anam itu apa? Al-anam itu untuk makhluk hidup. Jadi bukan hanya untuk manusia. Bukan hanya untuk manusia. Beri kesempatan hidup binatang-binatang. Ada seorang ulama berjalan dengan murid-muridnya, tiba-tiba di sampingnya ada anjing berjalan. Dia usir anjingnya. Anjing itu diusir. Kata ulama ini, dia punya juga hak untuk berjalan di sini. Ada hak untuk makhluk hidup, tumbuhan. Jangan semena-mena menebang tumbuhan. Jangan semena-mena memperlakukan binatang. Dia juga punya hak hidup. Jadi bukan hanya hak hidup manusia. Hak hidup semua makhluk ada haknya. Karena neraca keseimbangan yang harus dijaga itu termasuk keseimbangan seluruh alam raya. Seluruh alam raya. Bukan hanya kehidupan kita manusia. Bukan hanya kita. Ya toh. Ya, dan ini apa namanya? Keseimbangan lingkungan. Betul. Ekosistem. Ekosistem itu. Ya. Ya, dan kan? ini ada pertanyaan yang menarik tentang uraian kita sebelumnya, yaitu tentang berlaku adil. Tadi yang Abi bilang harus lebih dari adil. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hajar. Ibu Hajar lokasinya di Banda Aceh dan bertanya tentang apakah memperlakukan dengan ihsan itu memang pasti lebih baik daripada sekedar berlaku adil. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Aceng Aum Umar Fahmi, salah satu ustadz yang ada di jaringan cariustadz.id. Silahkan Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah ihsan senantiasa lebih baik daripada adil? Saudaraku, ihsan dalam hal ini kita artikan sebagai membalas kebaikan orang lain dengan yang lebih baik, atau tidak membalas keburukan orang lain, atau bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Sementara adil diartikan sebagai kesetaraan atau kesepadanan baik dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Kedua-duanya
ihsan dan adil sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, al-ayah. Namun dalam beberapa kasus adil seyogianya lebih diutamakan daripada ihsan. Semisal pada masalah hukum, dahulu kala pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan dari suku Bani Makhzum melakukan pencurian. Tak seorang pun berani melaporkannya kepada baginda Nabi karena Bani Makhzum merupakan suku bangsawan. Hingga salah seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid melaporkannya kepada baginda Nabi. Apa tanggapan Rasulullah? Apakah engkau akan menawar apa yang sudah menjadi ketetapan Allah? Andai kata putriku Fatimah mencuri, maka niscaya akan aku potong tangannya. Ini artinya dalam masalah hukum Nabi tidak membeda-bedakan dan tidak pandang bulu untuk menetapkannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aceng. Terima kasih juga kepada Ustadz-Ustadz yang selalu membantu episode-episode Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah ini. Ustadz-Ustadz yang ada di jaringan cariustadz.id. Abi, boleh kita lanjutkan sedikit di uraian tentang ayat-ayat di Ar-Rahman Ya. ini? Jadi wal arda wada'aha lil anam, kita mau garis bawah lagi, dia meletakkannya. Di tempat lain dia katakan dia menghamparkannya. Oke. Itu bukan berarti bahwa bumi ini datar. Iya, banyak yang salah interpretasi terhadap ayat ini seolah-olah dihamparkan kayak karpet atau sajadah. Jadi ini dia berbicara tentang nikmat yang dianugerahkan Allah kepada makhluk hidup. Nah, ada perbedaan antara mencipta dan menjadikan. Al-Quran biasa menyebut khalaqal arda, menciptakan bumi, dan biasa juga menyatakan ja'alal arda, menjadikan bumi. Apa bedanya, Bu? Nah, kalau khalaqa itu menciptakan dalam keadaan tertentu, ja'ala itu menjadikan sesuatu yang sudah tercipta menjadi keadaan tertentu yang berbeda dengan awalnya. Oke. Nah, jadi pada mulanya bumi ini bulat, tercipta bulat atau lonjong, terserah dari ini. Tetapi untuk dimanfaatkan oleh manusia, Allah menjadikannya datar sehingga walaupun dia beredar ini tidak dirasakan peredarannya oleh manusia, tapi kemanapun dia mengarahkan pandangan, dia akan lihat bumi ini datar. Untuk mempermudah sebetulnya kehidupan manusia dan itu salah satu bagian dari nikmat Allah. Dari satu bagian, itu yang dikatakan wada'aha lil anam. Baru dikatakan fiha fakihatun wan nakhlu zatil akmam. Di bumi itu bisa ditemukan buah-buahan. Ya. Ditemukan pohon korma. Ya kan? Yang memiliki mayang-mayang, ditemukan biji-bijian yang berkulit, ditemukan raihan, apa itu? Raihan tuh harum ya, Bi? Buah-buahan yang harum. Maka setelah menyebut ini semua, dinyatakannya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai manusia dan jin, nikmat manakah di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Semua ini ciptaan Tuhan. Dia yang mencipta manusia, dia yang memberinya potensi untuk ini. Dia menciptakan matahari dan bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua anugerah Tuhan. Apa kamu mau ingkari itu? Apa kamu merasa bahwa kamu mencipta dirimu? Apa kamu merasa bahwa matahari itu kamu yang menciptakan? Dan teratur sedemikian rupa. Begian banyak, hai manusia, nikmat manakah di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Menarik, waktu turun ayat ini, Nabi membacakan, sahabat-sahabat Nabi terdiam. Nabi tegur, hai, jin lebih pandai dari kamu. Mereka menjawab, ya Allah, tidak satu pun dari nikmat-Mu yang kami ingkari.
Apa makna tuntunan Nabi ini? Itu tadi yang Abi katakan kemarin, bahwa bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu. Bercakap-cakap dengan kita. Tuhan Betul. bercakap-cakap dengan kamu. Jadi setiap ada pertanyaan jawab, setiap ada uraian nikmat syukuri. Setiap ada perintah sujud, sujud. Sujud, ya kan? Karena dia berdialog dengan kita. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini terdiam, diajar oleh Nabi. Dia berdialog dengan kamu. Nah, kalau kita baca tanpa merasa berdialog, ini aja. Cuek. Cuek. Ini yang berdialog dengan Anda Tuhan. Karena itu membacanya, mempelajarinya harus disertai dengan penghormatan, bahkan oleh ulama hukum itu harus berwudu, harus ini dan sebagainya. Itu ayat-ayat itu. Dan ini pertanyaan yang diajukan 31 kali 31 di surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa jawaban kita, teman-teman? Jawaban kita insya Allah kita jawab bersama-sama hari ini bahwa tidak ada ya Bi, tidak ada nikmat Tuhan satupun, tidak ada yang kita dustakan. Insya Allah menjadi pelajaran sekaligus penutup di episode kali ini. Jangan lupa untuk hadir kembali besok bersama kami di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.